Hola, Konnichiwa. bonjour. Hi actors, selamat datang di A-Talks, a meaningful conversation with Ampos. Sebelumnya kenalin, gue Zadia Gue Aurel. dan kita berdua yang akan temenin kalian dalam 5 menit ke depan. Nah, sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, mungkin banyak nih di antara kalian yang bingung, kok iTalks jadi podcast di Spotify sih? Oh iya juga ya Rel, ya udah gue jelasin dulu ya. Jadi A-Talks SMA Negeri 8 Depok tahun 2022 ini kami kemas dengan tampilan yang berbeda, yaitu dalam bentuk podcast. Tentunya bisa kalian dengerin di mana aja dan kapan aja, misalnya bisa sambil belajar loh. Wah, asik banget ya Zat. Dan sesuai dengan title pada episode perdana iTalks tahun ini, gue dan Zadia akan menemani kalian untuk membahas perihal ambis belajar pakai Z. Pakai Z ya Rel. Iya dong, ya udah. Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam topik pembahasan. Stay tunators! Nah, masuk ke dalam topik pembicaraan yang akan kita bahas. Sebelumnya, di antara kalian pasti pernah nih mengalami sistem kebut semalam. Hayo, cara itu meski terkadang efektif, tapi salah besar loh guys untuk diterapkan menjadi habits belajar sehari-hari. Duh, jujur susah banget loh hilangin habits SKS ini. Kalau boleh sharing dong tips and trick biar kita tetap bisa komitmen untuk prepare dan ambis dalam hal belajar. No problem dong, here's the tips ya. Pertama, gue punya tips untuk mempelajari materi sebelum kelas dimulai. Kenapa sih? Karena sebagian besar ibu bapak guru yang mengajar di kelas kita itu udah memberikan topik atau bahkan sudah terlebih dahulu memberikan materi kepada kita. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan dengan membacanya terlebih dahulu? Lalu, bisa kita highlight atau kita stabil loh beberapa inti materi yang sekiranya kalian memang butuh penjelasan lebih mengenai materi tersebut. Selain itu, lo juga bisa terlihat aktif dan disorot sebagai anak pintar loh di kelas. Ah iya bener juga, tinggal kuatin niat aja gak sih Rel? Betul Zat, niat dari hati juga diperluin sih biar komitmen. And move to tips kedua, yaitu temuin pola belajar yang tepat versi diri lo sendiri. Menurut gue, tips ini cukup simple. Nah, lo pasti pernah kan Zat berada di situasi dimana lo ngerasa nyaman dan produktif banget. Misalnya, pas lo lagi belajar, lo sukanya di tengah malam nih, atau mungkin siang dan sore. Terus, mungkin lo juga suka sambil dengerin musik. Kalau ini gue setuju banget deh. Kalau belajar tuh emang paling enak sambil dengerin musik gak sih? Iya bener banget, apalagi yang genre lofi gitu, ngebantu banget buat otak lebih fresh lagi. By the way nih Rel, maaf nih OOT, karena kita lagi bahas tentang ambis belajar, gue mau sharing sedikit nih. Wah boleh tuh, mau sharing apa? Akhir-akhir ini gue lagi belajar satu mata pelajaran yang menurut gue interesting banget, asik, dan siapa tahu bisa jadi motivasi atau inspirasi kalian untuk belajar. Sebentar dulu nih, emang lo lagi belajar apa Zat? Udah umum banget dan pasti penggemarnya bukan cuma gue, yaitu belajar bahasa asing. Untuk gue sendiri sedang mendalami bahasa Inggris. Kalau actors lagi belajar bahasa asing juga, bisa banget tancap kuping dan catat tips dari gue. Sebenarnya seperti yang kalian tahu, banyak banget cara yang lo bisa lakuin buat belajar bahasa asing. Nah, tips dari gue nih, yang pertama, lo harus biasain untuk belajar bahasa asing tiap hari. Bisa dari baca buku, nonton film barat, dan dengerin lagu. Nah, yang kedua, lo bisa nyoba-nyoba ngomong pakai bahasa asing, entah itu ngomong sama teman atau keluarga lo yang interest ke bahasa tersebut. Nah, kalau cara ini, kalian juga bisa terapin practice in front of a mirror, atau belajar ngomong sendiri di depan kaca. Setuju. Nah, yang ketiga, lo harus nentuin target, mau ngapalin berapa kata tiap harinya. Gue izin nambahin nih ya, semua usaha yang lo lakukan, kalau lo sendiri nggak percaya diri sama diri lo sendiri, ujung-ujungnya cuma bikin capek loh. Jadi, belajar percaya diri itu juga penting banget dan nggak boleh dilewatin. Jangan takut salah pas ngomong, karena ketakutan itu malah menghalangi kita untuk berkembang di segi apapun. Nah, apa sih Rel topik yang akan kita bahas setelah ini? Nah, karena kita udah kupas bareng-bareng mengenai tips ambis belajar juga tips belajar bahasa asing, wah ini nyambung banget nih ke ambis belajar, yaitu overproductive. Sebetulnya bagus banget guys kalau kita punya ambisi yang tinggi untuk belajar. Tapi kita harus tetap pintar juga loh ngebedain overproductive sama produktif. Dan gimana kalau ternyata kita nggak sadar akan hal itu? Waduh, bahaya banget sih buat fisik dan mental kita. Kalau kita sendiri belum bisa bedain apa itu produktif dan overproduktif. Sebelumnya let me explain dulu ya buat kalian yang belum tahu apa itu overproduktif. Overproduktif itu situasi di mana ketika seseorang cenderung bekerja terus-menerus dan tidak memiliki kehidupan yang seimbang antara pekerjaan, keluarga, kehidupan pribadi, dan sosial. Nah, produktif itu emang kebiasaan yang bagus banget buat kita yang bisa membawa dampak positif ke depan. Tapi, sebaik apapun itu, kalau berlebihan tuh emang gak pernah baik ya guys. Seproduktif apapun kalian pasti dan harus punya waktu buat sosialisasi sama orang lain, kalian juga harus istirahat dan olahraga.
Jadi serba salah ya, tapi ya sebenarnya overproduktif tuh nggak ada guys. Yang ada itu kita terus manfaatkan waktu yang ada untuk bekerja. Ini yang bisa membuat kita mudah lelah dan jenuh dengan pekerjaan. Kita suka menganggap kita terlalu overproduktif lah, padahal sebenarnya kita hanya sibuk dan sulit memanfaatkan waktu yang ada. Menyinggung kata sibuk nih, sibuk dan produktif sesuatu yang sering disebut sama tapi ternyata berbeda loh guys. Gue punya cara efektif buat kalian yang merasa overproduktif dan bingung banget gimana cara perbaiki kesalahan kalian. Udah pasti kalian harus kenalan dengan time management. Rel, kayak gimana tuh? Jujur, gue agak bingung nih ngebagi waktu antara belajar, main, sama organisasi. Langsung aja yuk dikenalin apa itu time management. Nah, orang yang produktif memiliki time management yang baik. Bahkan, sampai memiliki waktu kapan harus buka WhatsApp, mengecek handphone terkait tugas-tugas sekolah. Sedangkan, orang yang sibuk terus memeriksa handphone atau laptop mereka jika ada notifikasi masuk. Padahal, berkutat dengan sosial media akan membuat kita tuh nggak fokus untuk belajar. Itu mah gue tahu. Time management itu artinya proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, anyway, nggak lengkap nih kalau nggak gue kasih tahu juga tips and trik buat ngebagi waktu jadi lebih gampang. Wah, mau banget. Apa aja tuh tips and triknya? Pertama, lo harus buat perencanaan untuk nentuin tugas apa dulu nih kira-kira yang mau dikerjain. Dan yang kedua, kalian gak boleh tuh namanya nunda-nunda tugas. Walau ini susah, tapi kalau tekad dan niat kalian kuat, gue yakin kalian bisa mengubah habits procrastinate tersebut. Yang ketiga, itu lo harus fokus sama tugas lo. Jangan dikit-dikit buka IG, dikit-dikit buka TikTok. Dan yang terakhir, lo harus jaga kesehatan, jangan sampai begadang. Duh, jadi malu. Lo tau aja sih gue sering kelepasan buka TikTok atau nggak maraton drakor sambil begadang. Ya, sama sih, gue juga begitu dan gue juga gak bisa bohong. Tapi, gak ada salahnya untuk mulai step by step. Lebih baik dicoba daripada nggak sama sekali. Lagi pula, benefit dari usaha yang lo lakuin pasti akan berbuah hasil. Plus, jangan lupain ibadah juga ya guys. Betul banget tuh, Rel. Nah, nggak terasa nih kita udah ada di akhir pembicaraan. Gimana? Penjelasan kita bikin kamu lebih paham nggak tentang apa itu habis belajar, overproduktif, dan time management? Kita berharap banget pembahasan hari ini bisa kalian pahami dan kalian jadikan motivasi ya. Wah, iya, berarti waktunya kita buat say goodbye sama haters. Gracias, Arigato, merci. Terima kasih, haters. See you di episode 8 Talk selanjutnya. Have a pleasant day. Bye-bye.